Sekarang lo ngomong sama gue, apa rencana lo sebenarnya? Kita pulang. Kok langsung pulang? Kita masak. Oh, mau masak. Hello guys, tanpa sadar Harry dan Akila bakal jadi mak comblang buat hubungan Oliver dan Haruna. Malam itu ya mereka berencana menikmati acara masak-masak ala Chef Harry. Nantinya Akila bakal sibuk siaran langsung di akun TokTok miliknya, sedangkan Oliver dan Haruna kebagian jadi penonton yang akan sering tertawa. Mungkin malam itulah Oliver memberanikan diri mengungkap kalau dirinya adalah Ole. Harusnya ya Haruna masih mengingat sosok itu karena di masa kecil hanya punya teman baik Ole dan Akila. Mungkin setelah mengetahui siapa Ole, barulah kekakuan di antara mereka perlahan mulai mencair dan menjadi awal kisah pasangan baru. Masalahnya, apakah Ole nantinya benar-benar bisa menggeser posisi Fata di hati Haruna? Eksekutor? Jangan-jangan lo pernah nyalain orang? Gak sampai sejauh itu sih. Oke guys, kita bahas alurnya dari awal. Akila kembali menghabiskan waktu berdua aja nih dengan Haruna. Di obrolan sebelumnya, Haruna mengaku selama 5 tahunan menjadi eksekutor belum pernah sekalipun menghabisi nyawa seseorang. Pengakuan ini membuat kita sebagai penonton jadi bertanya-tanya, apa selama ini kita yang salah mengartikan perintah dari Nyonya Dominic pada Blade dan selalu berbunyi tanpa bukti, tanpa saksi, tanpa jejak. Rupanya maksud dari perintah Dominic itu bukan membunuh guys, melainkan hanya memberi pelajaran. Korban atau targetnya mungkin hanya harus dipukul kulit, keluarganya diancam atau dipermalukan seperti yang pernah dialamin Vicky. Bahkan mungkin ada yang akhirnya diberi uang agar memilih diam dan pergi sejauh mungkin sampai pindah negara. Atau bisa jadi mengeksekusi nyawa seseorang justru menjadi tugas Valerian untuk menghubungin eksekutor lain, seperti yang hampir terjadi pada petugas penjara dan keluarganya. Di sini jadi berkesan ya, sutradara sedang berusaha membersihkan karakter Haruna supaya sosoknya nggak benar-benar dikenang sebagai pembunuh meskipun dijulukin eksekutor. Kalaupun ada tindakan yang paling kejam mungkin sebatas pemotongan jari korban. Itu pun pernah dilakukan oleh Matthew, bukan Blade. Gak heran Rama yang terkenal sebagai kepala preman selalu gemeteran setiap mendengar nama keluarga Casarius maupun juga tentang Blade. Padahal kenyataannya sepak terjang Blade nggak seseram bayangan semua orang. Intinya nih guys, Blade hanya selalu bisa mengalahkan lawan sehebat apapun, tapi nggak sampai membuatnya lenyap dari muka bumi. Kalaupun itu harus terjadi, ada anak buah di bagian lain yang melaksanakannya. Sekarang sosok Blade yang udah menghilang dari muka bumi dan berganti menjadi identitas asli sebagai Haruna, gadis remaja yang gak lagi harus menjalankan perintah siapapun. Meskipun masih kurang terbiasa, namun dipastikan kemampuan bela diri dan kecerdasannya menganalisis situasi tentu akan menjadi bekal berharga untuk menjalani kehidupan normal sekalipun. Contohnya di malam itu Haruna memberikan pendapat soal keputusan Akila yang menunda bergabung dengan tim hacker Alpheric. Menurut Haruna keputusan itu cukup disayangkan karena gaji yang bisa didapatkan Akila nantinya pasti sangat besar. Masalahnya Akila justru mengira reward atas keberhasilan misi menjatuhkan dinasti Casarius udah lebih dari cukup. Bahkan Akila mengira nominal itu mungkin bisa berkali lipat dibandingkan aset perusahaan Mama Mayang. Sampai sekarang nominal penghargaan dari keluarga Alpheric memangnya belum pernah dijelaskan. Kalau menurut perkiraan Haruna mungkin jumlahnya sekitar 500 jutaan seperti hadiah yang diterima teman-teman sembilan ilmu untuk biaya kuliah sampai selesai. Kalaupun nantinya Akila mendapatkan perlakuan sangat spesial hingga 20 kali lipat, nominalnya pun mungkin sekitar 10 miliaran. Lalu apakah uang itu benar-benar cukup untuk menutupi semua masalah perusahaan Chandrawinata yang ternyata seperti kita ketahui dibangun dari modal hasil penggelapan dana? Belum lagi ancaman hukuman pidana yang masih akan terus membayangin kedua orang tua angkatnya. Karena itu Haruna menyarankan agar Akila menerima tawaran bergabung dengan tim hacker Harry, atau mempertimbangkanlah bukan cuma karena gajinya besar dan rutin, tapi juga karena Akila beserta keluarganya bisa berada dalam perlindungan penuh otoritas keluarga Alpheric. Buktinya aja ya, atas permintaan Harry maka dengan sangat mudah Dominic memberikan perintah pada Valerian untuk mengurus segala hal di bawah nama Alpheric untuk memulangkan Michael yang sebelumnya hidup dalam status eksil dengan identitas yang kembali bersih. Masalahnya kan segala data yang dibersihkan hanya tercantum di sistem, bukan bukti fisik yang berupa USB yang disimpan mantan kolega bisnis Michael di masa silam. Dan sekarang bukti bisnis gelap Michael sudah berada di tangan Angelica yang siap membongkarnya ke publik. Membahas keluarganya memangnya selalu membuat Akila merasa tertekan, apalagi sekarang kan hidup Akila seolah harus siap terbelah untuk 3 rumah, untuk orang tua angkatnya, mama kandungnya, dan juga papa kandungnya. Apapun nanti pilihan yang diambil Akila, rasanya selalu aja ada pihak yang akan terluka. Membahas soal perhackeran, Akila jujur guys kalau kemampuan hackingnya masih sangat dasar, hanya sebatas menghafal kode-kode. Itu pun karena Harry membuatnya sangat mudah berdasarkan tanggal, simbol tentang hubungan mereka. Selain itu Akila pun mengaku belum sanggup mempelajari hal-hal yang lebih rumit, karena emang orang yang berbakat di dunia perhackeran aja sepertinya masih membutuhkan waktu yang panjang untuk benar-benar menguasainya. Karena salah sedikit aja pencetnya salah apa gitu bisa sangat membahayakan. Di sisi lain keinginan terbesar Akila justru sederhana, terpenting harus menyelesaikan dulu urusan perusahaan
Papa Michael dan Mama Mayang. Setelahnya, Akila ingin menjalani kehidupan remaja seperti anak seusianya, nongkrong bersama teman-teman cewek, tertawa, bersenang-senang, menyalurkan hobi juga bakatnya dalam hal menari, bernyanyi, main panahan. Apalagi kan selama ini Akila selalu menjalaninya secara sembunyi-sembunyi dari Mama Mayang. Bahkan tadinya Akila udah nggak melakukannya hampir 2 tahunan. Mendengar panjang lebar semua mimpi dan harapan Akila, bahkan saat Akila meminta membayangkannya, maka giliran Haruna yang kebingungan karena kan kehidupannya selama ini jauh dari kata normal. Sepertinya Haruna justru belajar bareng bila perlu bimbingan ekstra tentang cara menikmati hidup sebagai remaja. Namun Akila juga mulai kepikiran untuk mempertimbangkan lagi keputusan bergabung dengan sistem Alferik. Mungkin aja nantinya Akila menerima tawaran itu. Soal kemampuan teknisnya dipelajarin sedikit demi sedikit. Lagi pula kapan lagi kan kerja santai, gaji besar, dan terus bisa bersama pacar. Namun sebelum mengambil keputusan, Akila harus berdiskusi dulu dengan Harry. Kebetulan di saat yang sama Harry menelponnya dan siap menjemput mereka. Rupanya Harry sedang bersama Ole. Jadi di sini Ole udah menceritakan kalau sebenarnya teman masa kecil Haruna, dan sebenarnya juga Harry udah mengingat siapa Ole dari sejak pertama kali melihatnya waktu di acara launching PH. Karena dulunya Haruna pernah menyebut tentang Ole yang merupakan tetangga di rumah lama mereka. Jadi Ole minta bantuan pada Harry agar bisa dipertemukan lagi dengan Haruna tanpa langsung membocorkan identitasnya. Di sini juga terbuka alasan kenapa saat pertama mereka kumpul di rumah Harry, namun saat itu Oliver hanya diem, gak berani langsung menyapa Haruna. Rupanya guys, Ole khawatir kalau Haruna yang udah lupa tentang siapa aja teman masa kecilnya, termasuk Ole. Dari ekspresi wajah Oliver saat membahas tentang Haruna terlihat jelas kalau perasaannya sangat tulus. Karena emang setelah keluarga Vaughan pindah rumah, namun Oliver masih sering memantau postingan Haruna di sosial media sampai 5 tahun silam sebelum akhirnya Haruna benar-benar menghilang. Pastinya untuk sekarang guys, perasaan Ole masih sebatas cinta sepihak. Bahkan tanpa Ole ketahui, bisa aja hati Haruna diem-diem sudah menyimpan nama Fatah. Meskipun Haruna sendiri mungkin belum memahami perasaannya. Gak lama kemudian, mobil Harry akhirnya tiba di lokasi Akila dan Haruna. Seperti biasa, pasangan Harkil langsung memamerkan kemesraan cinta indah mereka. Sedangkan Oliver justru makin gugup ketika melihat ekspresi Haruna yang tetap tenang dan datar. Sepertinya Oliver memang harus banyak belajar ya dari Fatah Fernandez yang selalu tahu cara meluluhkan hati perempuan. Karena bersama Fatah barulah sosok Blade yang terkenal dingin, kejam dan brutal bisa berubah menjadi gadis manja yang menggemaskan. Namun ada Harry dan Akila yang tanpa sadar siap menjadi mak comblang. Jadi mereka akan buat rencana masak ya di rumah keluarga Vaughan. Dimulai dengan alasan sederhana. Harry pengennya adik kecil yang manis mencicipi masakan buatannya. Sedangkan Akila nantinya akan menyiarkan keseruan mereka lewat live streaming Tok. Di saat tersebut bisa ditebak Oliver dan Haruna menjadi penonton bersama. Jadi momen yang sangat kita nantikan selain keseruan Harkil juga menuju era butterfly pasangan Olna alias Oliver dan Haruna. Dipastikan kali ini pendekatan Oliver terasa jauh lebih tulus. Bukan karena misi, bukan karena kepentingan, bukan sebuah permainan ataupun rasa empati. Hanya ada seseorang yang ingin mengenal kembali sahabat masa kecilnya dan berharap kali ini kisah mereka menjadi jauh lebih indah di masa depannya. Karena setelah semua penderitaan yang pernah dilewati, Haruna pun pantas mendapatkan seseorang yang benar-benar mencintainya dan menjadikannya satu-satunya pilihan.